Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa Hamas telah menunjukkan komitmen penuh untuk menahan diri dan mematuhi gencatan senjata. Dengan jelas, Hamas menyatakan tekadnya untuk melanjutkan gencatan senjata yang telah disepakati. Kelompok perlawanan ini berkomitmen mengawal masyarakat untuk sama-sama membangun Gaza. Sikap ini menunjukkan niat dari pihak Hamas untuk meredakan ketegangan dan memberikan ruang bagi upaya-upaya perdamaian serta bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Namun di lain pihak, Israel justru terus melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Aksi militer Israel berupa pengeboman dan penembakan masih terus berlanjut dan menyasar rakyat Gaza. Pelanggaran yang berulang ini tidak hanya memperpanjang penderitaan warga sipil, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan serta mengikis kepercayaan terhadap proses perdamaian. Erdogan menekankan bahwa komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat, terus mengerahkan upaya yang lebih besar dan nyata untuk memastikan Israel mematuhi komitmennya. Belum lama ini, utusan khusus Amerika Steve Witkoff, Jared Kushner, bersama Wakil Presiden J.D. Vance, kemudian Menteri Luar Negeri Marco Rubio, mendatangi Tel Aviv. Mereka mendorong Israel untuk berkomitmen mematuhi gencatan senjata. Ia menyatakan bahwa tekanan diplomatik yang memadai disertai dengan sanksi dan penangguhan penjualan senjata merupakan langkah-langkah penting yang dapat memaksa Israel untuk menghentikan agresinya dan menghormati gencatan senjata. Ini masalah yang berlapis-lapis, jadi negosiasi komprehensif sedang berlangsung, ujar Erdogan kepada para wartawan di pesawatnya pada hari Jumat sekembalinya dari kunjungan ke Kuwait, Qatar, dan Oman pada Jumat 25 Oktober 2025. Komitmen Turki dalam bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi. Di tengah situasi ini, Turki berkomitmen penuh untuk menjaga kelangsungan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Presiden Erdogan dengan tegas berjanji, "Kami tidak pernah berhenti mengirimkan bantuan ke Mesir dan kami akan terus melakukannya," kata Erdogan, sebagaimana diberitakan TRT World. Bukti dari komitmen ini adalah kedatangan kapal bantuan ke-17 Turki yang membawa bantuan kemanusiaan di pelabuhan El Aris, Mesir. Erdogan juga menegaskan bahwa Turki siap memainkan peran penting dalam membangun kembali Gaza yang hancur dengan menyiapkan badan pemerintah dan LSM-nya untuk tugas tersebut. Menyoroti penderitaan warga Gaza akibat blokade Israel yang tidak manusiawi, Erdogan menegaskan bahwa sekarang adalah waktunya untuk bertindak, bukan sekedar kata-kata. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Gaza akan bangkit kembali dan menegaskan kembali kesiapan Turki untuk memberikan segala bentuk dukungan. Pembicaraan mengenai satuan tugas internasional untuk beroperasi di Gaza pun terus digalakan oleh Turki sebagai bagian dari upaya komprehensif untuk menstabilkan wilayah tersebut. Komitmen Turki dalam membantu rakyat Gaza bukanlah hal baru, melainkan sebuah misi kemanusiaan yang berkelanjutan dan mendalam. Sejak lama Turki telah memposisikan diri sebagai salah satu pembela utama hak-hak rakyat Palestina di panggung internasional. Bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat reaktif saat konflik memanas, tetapi telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Turki yang konsisten. Presiden Recep Tayyip Erdogan sendiri kerap menegaskan bahwa dukungan untuk Gaza adalah kewajiban moral kemanusiaan yang mengalir dari ikatan sejarah dan solidaritas sesama Muslim. Fondasi inilah yang menjadi penggerak utama setiap aksi bantuan yang dikirimkan. Salah satu ujung tombak bantuan kemanusiaan Turki adalah pengiriman bantuan secara langsung melalui jalur laut. Turki telah meluncurkan serangkaian kapal kebaikan yang secara rutin berlayar menuju pelabuhan El Aris di Mesir, yang menjadi gerbang utama bantuan masuk ke Gaza. Kapal-kapal ini memuat puluhan ribu ton bantuan yang dikumpulkan dari sumbangan masyarakat Turki maupun yang disiapkan langsung oleh pemerintah. Melalui jalur laut ini, bantuan dalam skala besar dapat diantarkan, menunjukkan upaya nyata Turki untuk menembus blokade yang membelenggu kehidupan warga Gaza. Lalu apa saja isi dari bantuan kemanusiaan yang dikirimkan itu? Muatannya sangat beragam dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar untuk bertahan hidup. Bantuan pangan menjadi prioritas utama, mencakup bahan pokok seperti tepung, gula, minyak goreng, risa, serta makanan siap saji dan susu formula untuk bayi.
Selain itu, obat-obatan, perlengkapan medis, dan generator listrik untuk rumah sakit juga termasuk dalam daftar pengiriman yang kritis. Barang-barang ini dipilih secara khusus untuk mengobati luka, mencegah wabah penyakit, dan menjaga agar fasilitas kesehatan yang porak-poranda tetap dapat berfungsi menyelamatkan nyawa. Di balik pengiriman bantuan ini terdapat koordinasi yang masif antara berbagai lembaga di Turki. Badan Bantuan dan Koordinasi Pemerintah Turki AFAD dan Palang Merah Turki Kizilay menjadi dua aktor kunci yang memastikan logistik berjalan lancar. Mereka tidak hanya mengumpulkan dan mengemas bantuan, tetapi juga bekerja sama dengan LSM lokal di Mesir dan Palestina untuk memastikan distribusi sampai ke tangan yang membutuhkan. Sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat ini menciptakan sebuah jaringan bantuan yang efektif dan responsif. Namun perjalanan bantuan ini tidaklah mulus. Blokade ketat yang diterapkan Israel menjadi tantangan terberat, seringkali memperlambat bahkan menghalangi bantuan masuk secara memadai. Inilah sebabnya Turki tak henti-hentinya melakukan tekanan diplomatik untuk membuka akses kemanusiaan yang tanpa halangan. Diplomasi Turki di forum internasional seperti PBU tidak hanya mengecam agresi Israel, tetapi juga memperjuangkan agar koridor kemanusiaan dibuka secara permanen. Upaya ini menunjukkan bahwa Turki memahami bantuan dan advokasi politik harus berjalan beriringan. Lebih dari sekedar bantuan darurat, Turki juga telah memikirkan masa depan Gaza. Pemerintah Turki telah menyatakan kesiapannya untuk memimpin dan berpartisipasi aktif dalam proses rekonstruksi pasca konflik. Komitmen ini mencakup pembangunan kembali rumah-rumah warga, sekolah, rumah sakit, serta infrastruktur vital seperti jaringan listrik dan air bersih yang hancur akibat serangan. Berbagai badan pemerintah dan perusahaan konstruksi Turki telah dipersiapkan untuk turun tangan, begitu kondisi memungkinkan, mewujudkan janji Erdogan bahwa Gaza akan bangkit kembali. Pada intinya, bantuan kemanusiaan Turki untuk Gaza adalah sebuah upaya multidimensi yang melampaui sekedar pengiriman barang. Ini adalah perpaduan antara aksi nyata di lapangan, diplomasi yang vokal, dan perencanaan jangka panjang yang visioner. Setiap karung makanan, setiap kotak obat-obatan, dan setiap deklarasi politik adalah cerminan dari solidaritas yang tidak berhenti pada retorika. Dalam setiap kucuran bantuannya, Turki menyampaikan pesan yang jelas kepada rakyat Gaza. Mereka tidak sendirian dan dunia tidak boleh meninggalkan mereka dalam penderitaan. Di sisi lain, dengan melanggarnya Israel dalam gencatan senjata, sebuah jajak pendapat terbaru mengungkapkan bahwa mayoritas publik Israel, yakni 52%, menentang Benyamin Netanyahu untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilu berikutnya. Sang Perdana Menteri yang bahkan tercatat sebagai buruan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC berencana untuk kembali bertarung dalam pemilihan yang dijadwalkan pada 2026. Data ini semakin memperjelas erosi dukungan terhadap pemimpin yang lama berkuasa itu. Jajak pendapat yang diterbitkan oleh Channel 12 Israel ini menunjukkan hanya 41% responden yang mendukung Netanyahu untuk maju kembali. 7% lainnya memilih untuk tidak menyuarakan pendapatnya. Publikasi survei ini muncul tak lama setelah Netanyahu sendiri mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri, memberikan gambaran awal tentang tantangan berat yang akan dihadapinya dari elektorat domestik. Keadaan menjadi semakin rumit bagi Netanyahu karena survei yang sama juga mengungkap kekosongan kepemimpinan di kubunya. Survei menunjukkan bahwa setengah dari pendukung sayap kanan sendiri tidak dapat memikirkan figur yang layak untuk menggantikannya seandainya ia memutuskan untuk tidak maju. Meskipun demikian, saluran tersebut tidak merinci lebih lanjut mengenai metodologi survei maupun lembaga yang melaksanakannya. Kelemahan politik Netanyahu tidak hanya tampak dari popularitas pribadinya, tetapi juga dari kekuatan koalisinya. Survei lain dari surat kabar Ma'arif yang dirilis pada hari yang sama memproyeksikan bahwa jika pemilu digelar hari ini, koalisi pemerintahannya hanya akan meraih 50 kursi di parlemen. Dengan angka ini, turun 2 kursi dari hasil survei pekan sebelumnya dan jauh dari angka ajaib 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan. Dalam sistem politik Israel yang mengharuskan pemerintahan didukung oleh setidaknya 61 dari total 120 anggota Knesset, kondisi koalisi